kepada kita. Berarti itu penemuan data kan? Buat apa nyari tulisan bang? Yesus Hamasiah itu di abad ke-1 dah. Itu namanya iman buta. Enggak. Belajar teman-teman Kristen belajar lebih jauh gitu loh. Margareta ini apa? Percaya Yesus ciptaan nggak? Dia percaya Yesus Bapa. Yesus itu sang pencipta. Bapa dia. Oh, sang pencipta. Kalau es kelapa Yesus muda? sang pencipta. Kalau es kelapa muda gimana? Sama seperti begini, Bang Poloko. Oh, Tritunggal. Sama seperti begini, bro. Ini buku. Ini buku. Tiba-tiba saya jalan-jalan di taman, nemu ini buku. Ya kan? Saya nemu ini buku di tong sampah. Habis itu saya ambil, saya pungut. Habis itu saya baca. Saya baca dan ternyata ini buku menjelaskan tentang pembahasan tentang masalah Tuhan. Ya kan? Ini kitab tidak tahu siapa yang punya, bukan kitabnya Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, apa segala macam. Sudah saya ambil. Habis itu saya perbanyak. Jangan disamain bang, bukan seperti Tunggu dulu. Quran diturunkan. Tunggu dulu, saya kan ngomong, jangan dipotong itu. Utamakan adab. Nah, habis itu saya perbanyak. Ya kan, saya perbanyak. Saya percantik menjadi satu buku, satu kitab. Kitab suci. Saya buat agama baru. Dan saya menyatakan diri bahwa saya ini adalah utusan pembawa kitab. Mana buktinya? Ini kitabnya. 100 tahun kemudian, saya ini sebagai utusan bisa dianggap Tuhan. Itulah yang terjadi pada Yesus. Yang terjadi. Di mana kalian menemukan satu kitab, di mana satu kitab ini? Sejak kapan Yesus nulis, Bang? Dia nggak pernah nulis kitab. Kok Yesus kayak menyatakan gitu? dirinya, Nah, justru Bang. karena Yesus tidak pernah nulis kitab, iya kan? Dan di zamannya Yesus tidak ada yang perintah nulis kitab, lantas Bible itu siapa yang nulis? Kenapa kita Dipercaya bisa tulisan sampai di atau kalian? menyatakan diri langsung bang? Bagaimana Sabar, caranya? Bagaimana caranya kau tahu Yesus kalau bukan melalui kitab itu? Ayo, jawab. Yesus kan Bagaimana menyatakan caranya? dirinya langsung bang. Iya, bukan bagaimana melalui caranya kau kitab. tahu Yeshua Hamasiah? Bagaimana caranya kau tahu Yeshua Hamasiah tanpa melalui kitab? Bagaimana caranya? Langsung bang, sudah tersalibkan. Mimpi. Iya, Menyatakan melalui diri. apa kau tahu Yeshua Hamasiah itu? Margaret, mending diam kan Margaret. Ada Oh, peristiwanya Margaret, orang Bang. lagi belajar ada ini loh. peristiwanya. Ada peristiwanya. Kita Margaret. Tenang. Bagaimana caranya kau tahu Yeshua Hamasiah tanpa Bible? Contoh, di dunia ini tidak ada Bible, tidak ada Alkitab. Oke? Tidak ada Alkitab. Tidak ada Bible, tidak ada Alkitab. Bagaimana caranya kau tahu itu, Margaret? Yeshua Hamasiah. Ya memang nyata loh bang. Untuk Margaret. Iya, nyata. Tuh, Dari mana kau dapat informasi Turun ke tentang dunia, Yeshua? menyatakan dirinya. Aduh, tidak nyambung. Ada peristiwanya bang. Ada peristiwanya. Betul-betul terjadi bang peristiwanya. Iya, peristiwa itu kau dapat dari mana? Aduh, Margaret. Ini ya bang, dari dunia. Dunia. Nah, dunia tahu dari mana peristiwa itu? Dari kabar baik bang. Kabar baik siapa? Kak Margaret, kok gitu? Maksud abang kayak mananya? Emang dia agak lain bang, es kelapa. Enggak, memang agak lain dia, agak lain memang dia. Senar tiganya putus bang. Injil itu nggak sama bang dengan Quran. Quran itu diturunkan. Enggak begitu memang dia. Emang gitu. Senar tiganya putus. Melodi nggak bisa, melodi nggak bisa. Kami bang, dia pasien tetap kami jadi biasalah. Nggak biasa Iklan lah. saja bang. Biasa nonton YouTube ada iklan kan? Ya udah terserah kalian lah. Iya juga sih. Lanjut, bang es Bang kelapa, Poloko. mungkin mau edukasi bang. Tapi saya nggak bisa Sambil komentar. titip layar teman-teman, Iwan Villa yang ada di bawah. Yang belum absen dulu teman-teman. Yang belum absen dulu. Iya, kalau abang mau tahu, kalau abang punya Bible di situ ya, coba buka Lukas 1 aja dulu bang. Lukas 1 sampai Lukas 3. Coba abang buka es kelapa. Baca bang, Lukas 1. Ini Lukas ya.
Lukas 1:1 aja, Pak. Lukas 1 ayat 1. Ya, sampai ayat 3. Coba Abang baca di situ. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Oke, stop. Itu hasil penyelidikan atau bukan? Penyelidikan, seksama, dan juga berarti Lukas itu menulis dari hasil penyelidikan, Saksian, nanya kan, sono. Iya, jangan dulu. Iya, nanya sono, nanya sini, nanya sono. Akhirnya dia memutuskan sendiri. Ah, kan gitu. Nah, apakah ini sebuah kitab suci? Oke. Nah, kamu meyakini tidak hasil kitab itu hasil siapa dulu? Kamu yakin nggak kitab suci itu dari hasil penyelidikan? Penyelidikan maksud gimana, Bang? Nah, coba baca di situ. Setelah kami menyelidiki, itu kan penyelidikan Lukas. Lalu dia mengambil keputusan sendiri untuk membukukannya. Jadi dia ceritanya nanya, iya kan? Ya, gini, Bang. Ah, jadi dari hasil penyelidikan. Ini hasil penyelidikan. Oke. Ah, bukan dari pewahyuan. Untuk penulisannya, ya memang berbeda kami Al-Quran dan Alkitab. Alkitab memang kami percaya itu ditulis, Bang. Ditulis demi menyatakan kebenaran firman Allah kan. Iya, enggak apa-apa. Dia mau ditulis, tapi kan hasil dari penyelidikan. Hasil penyelidikan. Oke. Ya penyelidikan sudah. Tentang berarti kitab yang Anda pegang itu adalah kitab hasil penyelidikan. Penyelidikannya seperti apa? Walau bisawab. Nanya orang ke sono, nanya. Ya sabar dulu. Nanya orang di sono, ada ibu-ibu lagi ngapain, lagi ini nanya, sana lagi nanya, lagi nanya, lagi nanya, lagi. Gitu dia. Itu ya kitab Abang pegang, khususnya Lukas. Iya, hampir betul sih, Bang, karena iya, hampir betul. Selesai kan? Penulisan, Bang, dari tadi aku belum nanya, Bang. Penulisan Alkitab Perjanjian Baru itu ada konteks lisan dari turun temurun, dan memang dipercaya dari mana asal Lukas menulis ini, dari kesaksian-kesaksian orang kan, Bang? Ya enggak apa-apa, artinya kesaksian yang dikumpulin kan, bukan kan, melalui bukan melalui firman langsung, bukan. Bang. Tapi yang di dinanya-nanya dalam orang. tulisannya tentang siapa, Bang? Tentang Ya terserah, firman. kita tidak muatkan isinya, Bang. Jadi kita di sini tidak lagi sabar isinya, dulu. Pak. Kita tidak lagi berbicara tentang isinya itu seperti apa, tetapi yang didapatkan berita itu dari orang-orang. Dari orang-orang tentang kebenaran itu kan, ditanya, Bang. Isinya semua di dalamnya tentang kebenaran kan, Bang? Ya enggak Berarti apa-apa. menyaksikan Soal mau kan, Bang? kebenaran mau tidak bukan itu yang kita lagi diskusikan, udah, tetapi artinya kebenaran berarti kan, kitab Bang. yang Anda pegang itu dari hasil penyelidikan, selesai. Berarti bukan dari pewahyuan. Wahyu ini anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu Kamar sekalian. Garet. Aku dong. Baca Wahyu 22, Bang, ayat 21. Itu Wahyu, Bang. Kamar Garet. Margaret nggak tahu ini, Wahyu aja dia nggak tahu. Aduh, diam dulu Margaret, gitu loh. Silakan Frans. Dari tadi sih aku ini, Bang, jadi kayak aku penasaran, Bang. Ada timbul rasa penasaran dari pikiranku tentang apa yang Abang bilang tadi soal Nabi Muhammad menerangkan ke murid-muridnya dan murid-muridnya itu menulis. Jadi ada pertanyaan, Bang. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, berapa lama murid Muhammad menulis ayat yang diwahyukan oleh Tuhan? Yang kedua, berapa orang yang menulis wahyunya itu? Kelas. Lalu yang terakhir, apakah di setiap perjalanan Nabi Muhammad selalu ada yang tukang tulis? Low Itu ada, Bang. battery. Please charge. Begini saudaraku ya, jadi teman-teman harus tahu Al-Quran itu bukan berbentuk tulisan ataupun berbentuk buku, tetapi Al-Quran itu adalah bentuk pewahyuannya dalam hafalan gitu loh. Jadi dia tidak
Bang, berarti di berbentuk situ ada saksi mushaf. juga kan bang? Iya, sabar dulu bang. Makanya kenapa kami bilang Al-Quran itu wahyu, keajaiban. Anak-anak usia 8 tahun aja bisa hafal kok sampai 30 juz. Mana ada buku yang bisa dihafal seperti itu bang? Nggak ada. Buat Bible apa aja. menghafal? Sabar dulu. Aduh, Margaret ya. Margaret, Kamu cari, sabar sabar. bang. Saya jelaskan dulu. Anda mau menjelaskan, mau mendengarin. Al-Quran itu bukan tulisan, bukan yang ada buku sekarang, tidak, tetapi dia adanya di kolbu, di otak, di pikiran. Itulah Al-Quran itu bang. Contoh, saya baca surat yang tadi, Al-Fatihah. Nah, itu tidak ada tulisan, saya baca ini ya, tidak ada tulisan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti apa yang saya katakan ini para sahabat dengar. Coba ulangi perkataan saya. Low battery. Sahabat mengulang. Please charge. Ya, para sahabat. Oh iya, oke, benar bacaan kamu. Nanti sahabat ke sahabatnya lagi. Jadi begitu dia berantai. Nah, berhubung karena pada saat itu para penghafal Al-Quran, ini orang-orang Arab kan dia jenius bang, penghafal dia orangnya. Diberikan kelebihan oleh Allah. Nah, itu ada zaman perang pada saat itu. Banyaklah penghafal-penghafal yang meninggal. Nah, maka ada sahabat membuat inisiatif untuk membukukannya itu dalam bentuk mushaf begitu. Makanya Al-Quran itu bang jangan dibaca, orang-orang kan sebut oh itu salah, oh salah kamu. Ah, itulah indahnya Al-Quran. Dan tidak ada Apa yang percaya bang? Kok jangan dibaca bang? Udah gini bang. Yang bertanya masih apa? Belum selesai. Tunggu dulu, tenang. Iya. Yang bertanya aja diam. sabar aduh ya. Dan keajaiban Al-Quran abangku, coba carikan saya buku di dunia ini yang bisa dihafal, ndak usah banyak-banyak, 3 lembar atau 2 lembar deh. Ini Al-Quran 30 juz abangku. Ini kalau bukan wahyu dari Allah, ini kalau bukan adalah perkataan itu, tidak akan mungkin. Coba usia 6 tahun 7 tahun aja ada loh penghafal Al-Quran itu bang, bayangkan. Inilah yang harus kita membuka mata. Begitu loh. Gampang kok, Al-Quran itu bukan buku. Bukunya hilang semua di dunia, sabar Quran. Hilang semua Al-Quran di dunia ini, hilang nih. Nggak ada buku itu. Besok dia muncul lagi karena sudah dihafal, tinggal ditulis aja, gampang kok. Begitu Al-Quran dia. Makanya pewahyuannya itu sabar. Makanya pewahyuan Al-Quran itu tidak instan, dia 22 tahun turunnya gitu loh. Oke, terima. Oke. Jadi gini bang. Jadi dari keterangan abang, timbul satu pertanyaan lagi bang. Ayat apa yang pertama kali ditulis ditulis atau dihafal, dan siapa yang menentukan hafalan itu? Itulah ayat yang pertama diwahyukan oleh Tuhan. Iqra. Bahasa Surah Arab kurang Iqra. pandai aku bang. Iya, kalau istilah Arab kurang pandai aku bang. Jadi maksudku di situ bang, kan tadi abang bilang dihafal segitu bang, segitu tebal Al-Quran itu dihafal semua, jadi turun temurun secara hafalan. Terus yang dikumpulkan itu adalah hafalan-hafalan orang-orang gitu kan. Terus yang menentukan ayat pertama pembuka dari buku Al-Quran itu, buku yang sudah ada di depan abang sekarang, itu siapa yang menemukan? Ya Nabi lah, penerima wahyu, al-alaq. Gini bang, Nabi lah yang susunnya. Bagaimana sih? Lalu disampaikan kepada sekarang abang bilang Nabi. para Tadi kan sahabat. abang bilang itu kan tadi abang bilang tadi kan menghafal. Itu dikumpulkan dari hafalan-hafalan orang, hafalan-hafalan dulu dikumpulkan, hafalan-hafalan itu yang diwahyukan oleh Tuhan, itu yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad. Terus pertanyaanku gini, sekarang kan udah tercetak Al-Quran. Yang menentukan mana ayat pertama yang diwahyukan Tuhan itu siapa? Ya penerima wahyunya lah. Yang penerima wahyu siapa? Nabi Muhammad lah. Oh, berarti Tapi kan udah di kuburan bang. Astaga, aduh, Bukan, kamu ini. ini. Iya. Berarti Nabi Muhammad di berarti kuburan sama-sama mamanya Tuhanmu. Ah kau ini. Sok tahu aja, paling benci Bentar saya kalau dulu, di Margaret. kuburan. Bentar dulu, Mamanya Margaret. Tuhanmu itu masih di kuburan loh.
Nggak diangkat Tenang, naik tenang. sama anaknya ke surga. Ini. Bang, Benci saya kalau gitu. ini Lu namanya di kuburan Kenapa orang dia? mati, manusia juga mati. Yang kau harus tanyakan, Margaret, tanya Yesusmu. Kenapa tidak dibawa mamanya ke surga itu? Kenapa ditinggal di kuburan mamanya? Itu kau jawab dulu. PR, silakan Prince. jadi kan tadi aku bilang kan aku kan penasaran, jadi kayak pengen tahu. Aku nggak membantah argumen abang, cuman aku pengen tahu lebih dalam gitu kan. Maksudnya gini bang, tadi abang bilang nabinya yang mengatakan ayat yang pertama itu. Terus pertanyaanku bang gini bang, berarti Al-Quran ini ditulis atau dicetak dalam bentuk buku Aku izin itu turun bang. Turun bang. itu di Gimana, saat Bang? masih di Iya, saat oke, oke. zaman perjalanan Nabi Muhammad. Itu Muhammad masih hidup. Ya iyalah abangku. Tadi abang bilang nggak ada tulisan buku pas Muhammad. Sekarang iya. Bang, Al-Quran itu bukan buku, tapi hafalan. Yang dihafal surah apa dulu? Al-Fatihah. Gini, Diucapkan dipersimpel pertanyaan, Bang. diucapkan Nabi, tulis ini. Ya, Ya kan? ya. Nah, ini surah pertama dia tulis Al-Fatihah, ya kan? Nah, ini baru surah kedua, ini. Itu sudah dihafal oleh sahabat. Baru sahabat membukukannya. Iya, Gitu gini loh. maksud. Iya, betul itu bang. Maksudnya gini bang. Tadi abang bilang membukukannya. Di saat membukukannya sebagai buku, itu di zaman masih di zaman Nabi Lanjut Muhammad dulu. atau setelah Muhammad sudah meninggal atau kayak mana bang? Dibukukannya itu setelah Nabi Muhammad meninggal. Itu maksudku, itu yang mau tahu aku bang. Jadi makanya tadi kutanya, itu kan dibukukannya setelah Muhammad meninggal. Yang menentukan dari hafalan itu, ayat yang pertama kali ditulis dalam satu buku, ditulisnya dalam satu buku yang berlembar-lembar itu, yang menulis itu. Siapa yang menentukan ayat pertama kali yang ada di Al-Quran itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oh, berarti satu buku diturunkannya itu satu buku udah dari A sampai Z maksudnya bang ya? Iya, Dari pokoknya bisa. Nabi Muhammad wafat, Al-Quran itu berbentuk mushaf atau lembaran, itu sudah ada lembarannya. Dari fisik ya, fisiknya lembarannya itu ada. Tapi sebenarnya secara hafalan maksudnya. Dari segi lembaran atau mushaf itu sudah ada. Suhuf. Suhuf itu kan lembaran. Lembaran-lembarannya itu sudah ada. Walaupun tanpa lembaran itu ataupun tanpa ditulis, itu sudah ada di hafalan atau di ingatan. Itu sudah rampung setelah Nabi Muhammad wafat. Wahyu Al-Quran itu semuanya sudah rampung. Oh, berarti situ sudah tertera situ mana awalan dan mana akhir dari. Sudah ada, sudah tersistem Sama percaya semuanya. bang, Nabi Muhammad sudah meninggal. Tenang dulu, aku pengikut Yesus, jadi tenang dulu. Ini kan kita diskusi. Ini kita bukan membeda-bedakan. Ini kita diskusi. Kondusif, Margaret kondusif ya kakak sayang, kondusif. Kalau orangnya berdebat nggak kayak gini kita itu. Kita kan berdiskusi. Betul. Dari tadi kita santai-santai, aman. Jadi kan enak ngopi. Jadi kita kan diskusi, apapun keterangan lawan bicara, kita harus terima, tapi kita terangkan apa yang menurut kita kan itu ya. Jadi betul. Ini nggak boleh kita. Dan saya pun juga pasti menjawab, memberikan jawaban yang terbaik, Frans. Itulah maksudnya. Jadi bukan asal jawab. Ya. Jadi gini bang. Tadi ku dengar ada Bang Palu punya yang bilang bahwasanya katanya dikumpul-kumpulkan ayat. Berarti ayat itu kan terpisah dari setiap orang. Betul. Dikumpul-kumpulkan ayat itu terpisah dari setiap orang, itu terpisah. Iya. Berarti lembarannya kan? Ya, buatlah lembarannya. Berarti Muhammad mengajarkan atau menyatakan wahyu itu kepada setiap orang tersebut. Jadi di situnya bingungnya bang. Itu kan Al-Quran itu ada di situ dari awal sampai akhir. Yang menentukan siapa orangnya,
yang menghafal awalan dan siapa orang yang akhir. Itu maksudnya Bang. Makanya sampai tercetak buku Al-Quran. Itu maksudnya yang Nabi aku cari Muhammad, tahu, Bang. Nabi Muhammad proses pewahyuan pertama. Nabi Muhammad proses wahyu yang pertama. Iya. Iya, yang kedua, yang terakhir, enggak usah yang terakhir. Itu kan Al-Quran kan berawalnya dari suhuf atau lembaran-lembaran. Iya, lembaran-lembaran. Betul, lembaran. Ya. Itu belum satu buku itu, belum satu buku. Iya, belum satu buku. Masih lembaran-lembaran Bisa-bisa. toh. Ya, Nah, itu bertahap itu barang. ya, Bertahap. Nah, pada saat setelah Nabi Muhammad wafat itu kan sudah rampung itu barang. Al-Quran Ya. kan itu wahyunya kan sudah rampung nih, semua sudah turun. ya, Nah, di masa Khalifah Abu Bakar, ya kan? Nah, itu atas usulan Umar bin Khattab, akhirnya ayat Al-Quran itu yang lembarannya itu semuanya disatukan. Disatukan menjadi satu buku, namanya mushaf. Nah, alasannya apa? Kenapa dijadikan satu mushaf? Alasannya karena pada saat itu banyak mujahid, penghafal Quran yang tewas di medan pertempuran. Oh, Takutnya, takutnya hafalan itu hilang, ya kan? Contoh nih, Bang Loding, penghafal Quran. Franz penghafal Quran, Al-KTP penghafal Quran, ya kan? Dan 595 orang ini semuanya penghafal Quran di sini. Nah, supaya Quran yang kita hafal ini terjaga, makanya dikumpulkan semua lembarannya, dijadikan satu mushaf, namanya buku. Karena kalau kita tewas di medan pertempuran, nah, bagaimana? Siapa mau itu kan? Paham lah ya? iya, paham. Jadi berarti intinya di saat menyusun ayat dalam Quran itu menjadikannya sebuah buku, itu manusia pertama yang menghafalnya itu masih hidup. Semua. Gitu, Bang. Iya. Masih hidup. Makanya bisa mereka mengatakan, ini ayat yang pertama, ini ayat kedua, ketiga dan sampai terakhir. Betul. Di saat Kan pencetakan, di saat pencetakan buku itu. Betul. Kan setelah Nabi Muhammad wafat langsung dilanjutkan kepemimpinan Abu Bakar. Ya. Nah, orang-orang yang hidup di zaman Abu Bakar, ya kan? Nah, itu yang sejaman dengan Abu Bakar itu sejaman juga dengan Nabi Muhammad. Ya. Gitu. Nah, kekhawatiran umat muslimin pada saat itu, takutnya semua para mujahid yang hafiz Quran, takutnya hafalan itu hilang karena gugurnya di medan pertempuran. Makanya Umar bin Khattab mengusulkan gitu, Abu Bakar, bagaimana kalau kita jadikan satu buku atau mushaf supaya Al-Quran ini tetap terjaga dan bisa melanjutkan hafalan-hafalan tradisi orang-orang generasi-generasi kita setelah kita gitu loh. Jadi Bang, aku mau tanya Bang, jadi timbul pertanyaan seperti ini. Boleh. Ketika tulisan-tulisan para sahabat itu dikumpulkan, artinya setiap sahabat itu pun tidak hafal dengan tulisan sahabat-sahabat yang lain, bukankah begitu? Karena kan terpisah juga itu. Itu kan dikumpulkan atau dikanonkan oleh pemuka-pemuka Islam dan para sahabat itu kan baru jadikan satu buku. Sebelumnya kan nggak seperti Al-Quran yang kita terima pada masa hari ini. Betul nggak? Menghafal semua. Kalau menghafal, kenapa harus butuh catatan-catatan itu kalau semua hafal dari semua surat-surat yang 114 surat itu? Nabi Muhammad yang memerintahkan untuk menulis. Oh, jadi memang para sahabat ini semuanya hafal, bahkan Betul. dengan urutan-urutannya. Cocok, betul. Tanpa pengkanonan begitu. Betul, bukan. Surat ini yang pertama, ya bisa dibilang surat ini begitulah kedua, kalau surat ini bahasa. sampai surat yang ke-114 begitu. Iya, betul. Termasuk penyusunannya. Terus kenapa Kayak contoh gini.
wahyu pertama pertama kali yang diterima oleh Nabi Muhammad itu di surah Toha. Ya kan, sorry. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Iqra. Al-Alaq. Iqra. Ya kan, malaikat Jibril mengatakan Iqra. Berarti Ya kan? dan maksudnya gini, maaf potong. Wahyu pertama adalah Iqra dan itu dituliskan oleh semua para sahabat atau cuma satu sahabat saja yang menulis? Semua sahabat menulis itu. Iya. Oke, lanjut Bang. Gitu. Nah, Iqra. Ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah. Nah, Iqra ini bukan ayat pertama, bukan surah di pertama ditempatkan. Jadi surah Al-Alaq ini bukan surah yang pertama, bukan wahyu pertama ditempatkan di surah yang pertama, tidak. Sesuai dengan penyusunan. Siapa yang menyusun itu? Nabi Muhammad yang menentukan. Loh, berarti gini, kan Nabi Muhammad kan notabene kan nggak bisa baca tulis nih. Kemudian mereka bilang ini surat Iqra ini harus ditempatkan di posisi ini. Itu Muhammad yang bilang. Iya, Nabi Muhammad. Ada nggak dalilnya Bang? Kalau boleh sih, kalau nggak ada nggak apa-apa. Itu semua petunjuk. Wah, itu pembahasannya dalam itu Bang, dalam itu. Ya nggak apa-apa Bang, karena aku kan juga belajar pengkanonan kan, jadi dalam itu. Saya ini tahulah gitu. Dalam itu. Ardiansa itu saya apa ya? Ardiansa nggak ada isinya. Itu saya nggak bisa menjelaskan lebih dalam itu Bang. Saya nggak bisa menjelaskan. Bilang itu Bang. Kalau mau dia aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau tidak bisa menjawab, saya tidak mau asal menjawab. Karena di dalam Islam itu kita tidak bisa itu maksud saya Bang. Saya tidak mau seperti teman-teman saudara-saudaraku yang Muslim pun, kalaupun mau berapologet, setidaknya seperti abang ini, inspirasi kehidupan. Kalau nggak bisa jawab, mendingan tidak usah, supaya tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran yang bikin orang Kristen pun jadi bingung dan sulit mendapat hidayah gitu loh. Kalau Bang Ardiansa kan memaksa terus, dia pengen jawab, dan percayalah habis ini dia bakal banyak ngomong daripada abang. Silakan. Apa sih lebay? Iya, begitu belajar. Bro Pesta. Ya. Oke, Bang, inspirasi masalah yang tadi pengkanonan kan berarti kan Nabi Muhammad yang menentukan ya, maksudnya untuk urutan. Kemudian tidak ada kanonisasi di dalam Al-Qur'an, tidak ada. Itu menurut bahasa mereka Bang Ardi, supaya kok mereka beda sih? Ada, salah itu salah. Nah, udah percayakan Bang, langsung dia kan langsung banyakan. Bentar Bang Ardiansa. Bentar. Menurut si inspirasi Kristen kehidupan kan ini menjelaskan dengan sudut pandang yang bisa dipahami oleh orang Kristen gitu loh. Jangan kau paksakan. Nggak bisa, salah, itu salah. Oh, berarti Bang inspirasi kehidupan ini salah. Enggak, yang mengatakan kanonisasi itu kan Kristen. Yang mengatakan kanonisasi tadi kan Kristen, betul? Kalian konsili dulu lah. Siapa yang mau didengarkan ini? Siapa yang kira-kira dibilangin salah kok. Di dalam Al-Qur'an tidak ada kanonisasi. Inspirasi kehidupan. Saya itu mau mendengar, tadi kita damai ya. Kita berdamai dan sini ada mengedukasi dan saya dengarkan baik-baik. Saya dengarkan baik-baik. Kenapa kan Bang Ardiansa datang? Kan bukan keluar dari mulut saya. Iya, maksudnya itu pemahaman orang Kristen, bagaimana cara abang mengajarkan itu juga kepada kita. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu abang jawab. Kami kan nanya tadi, bagaimana sih teman-teman orang Muslim itu Al-Qurannya bisa jadi 114. Kemudian kan notabene kan Muhammad kan nggak bisa baca tulis. Nah abang kan jelaskan dan kami mulai memahami nih. Saya sudah hampir dapat hidayah nih. Oh gini. Iya, di dalam Quran itu nggak ada pengkanon. Iya, saya tahu Bang. Ini kan abang kan dengan konsep pemahaman kami, maksudnya supaya tersampaikan. Nggak ada konsep pemahaman kalian itu, tidak ada masuk di dalam. Tidak ada konsep pemahaman kalian itu di Islam tuh nggak ada. Bang Palopo, Pastor Loding. Benar kan ku bilang kan, kalau si Ardiansa masuk pasti dia langsung menguasai ruangan. Percayalah dengan saya. Enggak gitu kok, gimana sih? Jadi yang Kristen bingung gitu loh. Karena apa? Karena dia defense. Karena dia defense. Kalau dia punya hati untuk merekrut, bukan merekrut, lebih punya hati untuk rahmatan, ya kan? Rahmatan harusnya dia tuh berbicara dengan pemahaman pendengarnya gitu loh. Lah kami kan tidak orang. Nah, gimana inspirasi kehidupan? Bener yang saya bilang kan? Apa sih ini kok adu domba aja nih orang? Saya dari tadi mendengarkan baik-baik, saya diem karena saya ingin belajar. Nah, ketika dia masuk, kalau mau belajar, kau jangan banyak omong, kau diam aja. Apa kuasamu mengajar saya? Saya mau nanya ke inspirasi kehidupan karena dari cara dia bicara, menyampaikannya itu enak, gampang dipahami. Gitu loh. Ya udahlah terserahlah. Gimana cara memahami sesuatu yang aku bilang kan, pasti dia mendominasi di ruangan ini. Dia mendominasi di ruangan, silakan. Kabur.
Gimana cara memaksakan pemahaman kanonisasi kepada kamu? Gimana caranya? Gak ada. Tidak ada satu orang Islam Nabi Muhammad. Nih, saya ada datanya. Bukan dari Nabi Muhammad, tetapi melalui Nabi Muhammad. Itu betul. Nih, iya kan? Tentang urut-urutan ayat Al-Quran. Ini ada di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Tuh, bahwasanya urutan ayat Al-Quran itu bersifat tauqifiyah, berasal dari Allah. Tidak ada syubhat atau tidak diragukan lagi hal ini. Gimana sih? Melalui Nabi Muhammad, betul. Kalau yang menentukan Nabi Muhammad, salah. Ini loh. Oh, tadi inspirasi kehidupan bilang yang menentukannya Nabi Muhammad. Ini yang benar melalui Nabi Muhammad. Yang mana sih yang benar ini? Melalui Nabi Muhammad. Melalui Karena Nabi Al-Quran Muhammad itu diturunkan Wahyuan. kepada Nabi Muhammad. Berarti betul. itu sama pewahyuan. Gimana sih? Katanya mau belajar, kok ngeyel? Ayo. Jangan ngeyel kalau mau belajar. Saya tahu siapa kamu gitu loh. Jadi bagaimana kamu berpura-pura seperti domba layaknya serigala? Saya tahu itu semua. Halo host, adakah saya tadi defense? Saya nggak ada defense kan dari tadi. Dia baru masuk, dia terus dia bilang dia tahu saya. Lah kenapa Gimana kau coba? mengatakan saya begini dan begitu? Begitu saya masuk, kenapa kau mengatakan? Ya karena saya nanti sering lihat, masuk di lihat, roommu. lihat, Saya pernah lihat masuk ini. di roommu gitu loh. Saya dengarkan kau di roommu. Akhirnya aduh aku kok makin pusing sama Ardian saya. Ya udahlah coba saya cari. Ketemulah saya sama Pastor Loading ini. Nah, Loading ini menjelaskan saya masuk dan Tidak usah mengadu domba gitu. antar sesama muslim, nggak Coba usah. host, tunjukkan. Nggak usah Adakah adu saya domba defense? sama muslim, nggak Adakah usah. saya defense? Adakah saya defense? Coba tunjukkan saya defense di mana? Apa Ketika sih? kalian Defense, bilang defense apa? saya Coba tuh, kalau sekarang saya tanya. Coba, oke, adakah defense Gitu. ya? Sekarang saya ini tanya. edukasi teman-teman ya. Ini Baik. edukasi. Ardian Baik. saja bukan. Saya Dia ikutin. Attack, Saya ikutin, attack, saya defense, ikutin. Attack, defense gitu. Baik. Jadi bingung saya. Ngomong sendiri dia. Ngomong sendiri. Aman. Gini loh host, aman. awalnya saya Ngomong tuh sendiri deh. sudah mulai agak memahami apa yang Anda jelaskan. Oh begini. Iya, Jangan iya. sabar. Berarti kan Apa yang Nabi saya jelaskan Muhammad- dari tadi itu sudah Iya tersampaikan benar sama kan. Bang Berarti Ardi kan tadi. gini kan, Nabi Muhammad itu. Oke, dia sekarang melalui wahyu Anda jangan dari defend. Allah, Sekarang Anda jangan melalui defend wahyu ya. dari Sekarang Allah. saya tanya kepada Anda. Kalau itu juga adalah Siapakah Allah yang sendiri mempunyai yang otoritas Aduh, mengenai gimana sih? pengkanonan itu? Coba sekarang saya tanya kepada Anda. Silakan dijawab. Ini Siapa kau- yang mempunyai otoritas dalam pengkanonan kitab Anda Bible itu? Loh. Siapa? Ini kok aku nanya ke inspirasi Loh, kehidupan. ya, Aku jangan butuh ilmu. defense dong. Jangan defense Loh, dong. ini Saya kamu tanya nge-tag kepada dong. Anda. Ini kamu nge-tag, ini nge-tag. Nah, udah aku bilang Loh, kan benar saya bilang kan, tanya. dia Saya ini tanya. nge-tag teman-teman. Ya, Saya Anda di sini defense mau nggak? mendengarkan, mau Ada belajar. defense nggak? Loh, saya defense nggak? jatuhnya tadi kan saya dinaikkan karena saya mau bertanya. Saya tidak ada nge-tag mereka, saya tidak menyerang Ya mereka. sudah, sekarang saya juga ingin tahu Ada dari nggak saya Anda. nyerang mereka? Saya juga ingin Ada tahu nggak saya dong. nyerang? Loh, Ada nggak saya saya nyerang ingin mereka? tahu nggak boleh? Berarti saya ingin tahu nggak boleh? Dan Berarti saya nggak punya boleh? hak menjawab. Saya punya hak menjawab nggak? Oke, silakan dijawab. Oke. Berarti ini bukan Silakan dijawab. Silakan jawab pertanyaan saya. Dari ini jadinya mana? debat teman-teman. Kenapa? Santai dulu dong. Nah, begini sabar, host. Maksud saya sabar. begini host. Santai Saya dulu ya. berharap saudara-saudara Sabar Islam dulu. itu Kok jadi takut gitu loh? Edukasi lah Kenapa teman-teman kok saya yang naik tidak kok jadi mengerti takut? Al-Quran. Kenapa? Oh, nggak Kenapa takut. takut? Mendingan kau buka room kita debat. Debat, is debat. Gitu Ayo. loh. Tapi di sini saya mau aja. belajar. Di sini aja. Layarnya dikencangkan tetenya di follow. Di sini aja nggak apa-apa. Judul Debat di sini aja. Judul hostnya Di follow, aja di follow. inspirasi kehidupan. Itu Apa nama judul hostnya loh. Ini bukan judul Nama host, ini hostnya, nama- diam dulu. Nama hostnya aja inspirasi Ini bukan judul Dan host. saya ingin Kucu. mendapat inspirasi kehidupan gitu loh. Tiba-tiba Ya, Anda sekarang datang jadi begini, ribut sekarang kita begini, nih. Jadi gantian ribut, ngomongnya. teman-teman. Boleh nggak gantian? Boleh nggak Gini, gantian? jadi saya ngomong? ribut.
Apa yang gue bilang tadi Oke, betul? saya ngomong gantian ya, saya ngomongnya. Gitu, Gantian saya ngomong. Ardiansa. Baik, saya ngomong gantian. Baik. Nanti kalau kok attack, jadinya kita debat kusir, gantian saya gitu ngomong. ya. Saya Kenapa ngomong debat dulu, kusir? gantian. Karena kita Gantian udah ya. beda landasan. Iya, gantian ya. Nah, kalau Siap. misalkan gantian ya. diam dulu kau, woi. Siap, gantian Ardiansa dong. berisik banget sih, orang lagi ngomong kok ngomong Kau terus. yang diam lah. Kau nyuruh-nyuruh saya diem. Ayo. Kau yang diem kan sekarang? Temanmu ini, kau gara-gara Kau bikin yang diem moderator. sekarang. Kau diem. Kau diam sekarang. Aduh, Jadi mencret, pembantu kau di sini kalau nggak nurut sama saya. Gantian ngomongnya gantian. Takut ditanya ini. Nggak apa-apa, gantian aja Bang, gantian. Gantian aja ngomongnya gantian. Saya ngomong dulu gitu loh. Nanti tanggepin omongan saya. Kan begitu kan yang enak kan diskusikan. Oke. Betul. Tadi Anda sudah bertanya banyak soal Al-Quran. Sekarang kami umat Islam ingin tahu kepada Anda. Tadi yang dibahaskan soal kodifikasi, bukan kanonisasi. Jangan dipaksakan pemahaman Kristen ke dalam pemahaman Islam. Jangan dipaksakan begitu sebaliknya. Kami nggak akan memaksakan gitu loh. Sekarang saya bertanya, kalau memang di dalam Kristen ada kanonisasi, pertanyaan saya, otoritas bapak-bapak gereja mengkanonisasi didapat dari siapa? Silakan jawab. Silakan. Udah mulai kejang-kejang. Saya baru naik kejang-kejang. Maksudnya begini, sebelum saya menjawab. Kenapa nggak jawab? Kita harus tahu status kita. Saya di sini penanya. Kenapa nggak jawab? Atau menjawab. Anda mau belajar atau debat? Loh, nah terserah Anda mau apa? Mau debat oke. Mau diskusi oke. Apa? Anda mau apa? Anda mau apa? Ayo, saya jabanin semuanya. Mau debat kita. Mau diskusi baik-baik kita. Mau yang mana? Kok jadi ribut sih? Makanya aku bilang, jadi bingung. Uang saya ngatur supaya nggak ribut kok, malah kok jadi ribut. Saya ngikutin mau debat, ayo mau diskusi baik-baik. Tadi kita damai-damai di sini teman-teman. Kami diskusi tenang. Kami di sini diskusi tenang. Ya jawabannya apa? Bang Inspirasi Kehidupan itu benar-benar menjelaskan. Tiba-tiba dia datang tuh defense attack. Aman, santai. Aduh. Anda intonasi suara Bang Ardi memang seperti itu. Emang saya begitu. Tahu dia, saya tidak pernah mendengar Bang Ardi itu menghujat, tidak pernah. Siapa bilang? Di mana saya menghujat? Ya udahlah, saya nggak mau bilang ya. Saya nggak mau. Di mana saya menghujat? Jangan fitnah dong. Nggak ada bro. Di mana? Ya udahlah, saya nggak mau bahas perkataan-perkataan yang tidak mendidik. Saya di sini mau belajar Bang Inspirasi Kehidupan ya. Kita bertiga tadi benar-benar belajar. Dia datang tiba-tiba. Kenapa kok kemana-mana? Kenapa nggak jawab? Iya. Tadi kan udah jabarkan tuh Bang Ardi. Otoritas maksudnya Bang Ardi ya, otoritas. Iya. Saya pingin tahu karena sejauh ini saya belum mendapatkan penjelasan dari teman-teman Kristen sekalipun. Belum. Pertanyaan saya adalah, bapak-bapak gereja yang mengkanonisasi itu Bible pada abad keempat itu otoritasnya didapat dari siapa? Saya bertanya, simple. Kalau ada mana datanya? Simple. Silakan. Yang sudah kenal saya di bawah tentunya udah tahu siapa saya gitu loh. Kok jadi saya menghujat? Kok katanya saya menghujat? Oke. Sejak kapan saya menghujat? Ardiansah ini kan bertanya di wilayah ranah imannya Kristen, betul? Saya tidak tanya iman, dong. Kanonisasi kok iman? Lo betul lah. Nah, gimana teman-teman? Saya tanya kanonisasi. Dengar dia diam dulu gantian. Waktu saya bertanya ke Inspirasi Kehidupan, saya mendengarkan dia karena saya percaya dia menjawab sesuai dengan iman dia. Karena saya nggak bisa bantah, gitu. Karena kenapa saya nggak bisa bantah? Karena itu iman yang dipercaya beliau. Oke? Karena ini saya nggak. Dari tadi saya nggak bisa bantah. Beliau tidak menjelaskan iman. Beliau menjelaskan secara data. Sih? Jadi tentang Al-Quran itu bukan bicara tentang iman. Loh, yang kamu tanyakan adalah ya gantian dong, saya tanggepin dong, gantian lah ngomongnya. Kan kamu tanya, kamu kan tanya, saya tanya Bang Inspirasi, Bang, apakah dia tadi bertanya soal tentang penulisan Quran? Betul. Loh, itu bukan ranah iman, penulisan Quran itu bukan gimana sih? Itu. Kalau iman itu sudah merujuk kepada ayat, surah. Itu kajian filologi, bukan kajian teologi. Ini nggak ngerti dia ini gimana sih, ini otaknya dulu. Ini yang dibahas ini kajian filologi, bukan kajian teologi. Kalau kajian teologi itu
siapa Tuhan Anda? Yesus. Itu kajian teologi. Saya nggak tanya Yesus. Saya nggak tanya teologi. Yang dibahas dari tadi kajian filologi gitu loh. Loh ini saya tanya mengenai kajian filologi Anda sesuai dengan sejarah Anda, otoritas bapak-bapak gereja pada abad keempat mengkanon kitab Anda yang katanya suci itu. Bapak-bapak gereja itu yang pertama siapa aja namanya dan dia dapat dari siapa gitu loh. Misal namanya si A, si B, si C, si D lah. Si A ini dapat dari siapa? Si B dapat dari siapa? Si C dapat dari siapa? Loh ini pertanyaan ilmiah, bro. Gimana sih? Betul ilmiah. Kok ke iman? Gak ada hubungannya dengan iman itu, Protestan. Gak ada hubungannya. Aduh. Beda cerita kalau saya nanya, buka Matius 11:25. Itu sudah iman itu. Nah, iya betul. Itu sudah iman. Sudah kaya. Ini nggak ngerti filologi jangan-jangan dia. Ya salam. Begini ciri. Jadi gini, saya udah kenal siapa Bang Inspirasi. Beliau memang ngomongnya begitu, setelannya memang begitu dari dulu. Setelan saya juga begini. Nggak mungkin kita bisa tukeran setelan, betul nggak Bang? Kalau saya mau setelan Bang Ari bisa. Gimana tuh? Gimana tuh? Tapi bukan di Komang sini, Bang. Saya mencoba meresponi Ardiansah. Siapa yang apa kau bilang punya otoritas untuk pengkanonan begitu ya? Enggak, saya nggak tanya itu. Jadi dia aja nggak ngerti pertanyaan saya. Nah, framing lagi. Saya nggak tanya itu. Loh, saya nggak tanya itu. Loh, gimana sih? Saya ulang nih. Siapa bapak gerejanya? Siapa ini? Gimana coba kau? Iya, sabar. Lucu Ardiansah. Santai. Iya, lucu. Ya udah lucu. Ya ketawa dulu, lucu. Kenapa kau bilang standar ganda? Karena iya. Itu dibalik. Udah ketawa, udah lucu kan? Pertanyaan lucu, itu dibalik, lu nggak bisa jawab gitu loh. Baik. Oke, kita lanjut ya. Saya ulangi pertanyaan saya ulangi ya kan. Pada saat bapak-bapak gereja ini mengkanon kitab Anda, yang saya tanyakan adalah bapak-bapak gereja ini mendapatkan otoritas dari siapa? Berarti Anda harus mengetahui dulu siapa nama bapak gerejanya. Misal si A, bapak gereja A mendapat otoritas dari ini, bapak gereja B mendapat otoritas dari ini, bapak gereja C mendapat otoritas dari ini, si D juga demikian. Silahkan pakai data, silahkan. Oke. Kalau pertanyaan seperti itu, maka saya mungkin bisa buka di 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 ya. Sebab tidak pernah ada suatu nubuat pun yang dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi manusia berbicara atas nama Allah karena digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi otoritas. Jangankan bapak gereja. Nanti pertanyaanmu seperti ini, siapa yang memberikan otoritas bahwa tulisan Markus ini adalah Injil? Pertanyaan yang lucu itu, teman-teman. Ya. Loh, kok jadi strawman argumentation? Jadi ke situ. Kok jadi strawman argumentum? Gak usah sosok bahasa akademis lah. Enggak, kok jadi strawman argumentum? Gak usah sosok saya nggak bahas itu. Loh, makanya aku bilang saya menjawab dengan ranah iman saya. Saya nggak tanya iman. Bagaimana mungkin kau paksakan ranah kacamata imanmu untuk memandang iman saya? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, Ardiansah. Nih. Filologi adalah ilmu tentang bahasa. Sabar, santai ya. Sabar. Saya baca dulu ya. Filologi adalah ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis. Yang saya tanya kajian filologi, bukan kajian teologi. Loh, ini kenapa Anda nggak bisa membedakan? Saya nggak tanya iman, Anda nggak usah bahas iman, saya nggak tanya, gitu loh. Saya bertanya lagi, kalau dengan pertanyaan yang sama, berani nggak kau? Tunjukkan. Ya dijawab dulu, diselesaikan dulu. Nggak berani. Teman-teman kita Muslim, mereka tuh standar ganda. Dia menanyakan hal A, tapi kalau ditanyakan balik, bingung mereka. Gitu. Berani. Coba tunjukkan atas dijawab otoritas dulu apa? Dong pertanyaan atas saya. Otoritas apa? Jangan dengan ayat yang kau tunjukkan tadi ya. Dijawab dulu dong.
Mencret. Gimana sih? Bukan mencret. Kok saya mencret? Muka mutu mulus. Kan belum dijawab. Mulus kamu bro. Ini Mulus, saya mulus. mencret, Hos. Mulus bro, serius. Oh, mulus pasal loading saya mulus ini. Pertama kali saya ketemu sama Ardian, saya tuh pertanyaannya gini loh teman-teman. Dia nanya, Loh, kok di curhat? mana Kok jadi lu curhat ini, Hos? Yesus Gimana nih, ngaku Hos? sebagai Tuhan. Terus aku bilang, gimana kalau standar yang sama? Aku praktekkan. Kok jadi curhat ini gimana ini? Di mana Nabi Nggak Muhammad usah dengan curhat, mulutnya bro. Nggak usah ngaku curhat. Nabi? Ayo, santai aja. tuh, karena yang sekarang persoalan ini aja nggak bisa tugas dijawab. Anda Makanya saya adalah tidak percaya sama dia. menjawab Karena pertanyaan dia nggak bisa saya. menjawab pertanyaan saya Setelah 1 minggu lalu. pertanyaan saya dijawab, 1 minggu lalu saya baru nanya, Anda silahkan ada bertanya nggak? balik Ada. dengan hal yang sama seperti apa yang saya tanyakan kepada Anda, gitu loh. Jadi jawab dulu pertanyaan saya. Bapak-bapak gereja ini, coba sebutkan satu dulu. Oke. Siapa nama pengkanonnya pada abad keempat ini? Coba satu-satu dulu deh, satu-satu. Siapa? Yang pertama siapa, bro? Nama pengkanonnya siapa? Satu siapa? Coba kasih saya nama. Siapa? Saya tidak bisa tunjukkan data secara tertulis ya bro. Loh. Tapi iman saya Waduh, mengatakan bahwa di 2 Petrus loh. Gimana sih? Orang ngejawab kok malah ketawa. Ini gimana Bang Gimana Inspirasi? sih? Kok saya tidak bisa tunjukkan data? Loh, kalau Anda nggak punya data, nggak punya modal data, ngapain Anda jawab? Anda cukup bilang aja angkat tangan Bro Ardi, saya nggak bisa jawab. Selesai. Selesai. Makanya bingung aku. Makanya kalau mau debat jangan dulu sih? ini. Tadi nih di inspirasi kehidupan ini didiskusi Bang. Ardian saya lebay biasa aja. Diskusi. Dengerin dulu lah bang, dengerin dulu. Cuma penjelasan. santai aja. Ardian sini orangnya defense. Kenapa defense? Dari Apa awal sih? aku Kok jadi ketemu. curhat sih ini host? Nah kan. Ini rom curhat gini Nah, sih. itu. Aduh, Udah kasihan. lanjut aja Bro Pista, lanjut aja tadi itu. Kita fokus tadi apa yang menjadi bahan diskusi. Tadi Bang Ardi menanyakan otoritas dari Bapak Gereja. Sama seperti saya tadi, saya bilang, saya tidak tahu, tidak bisa saya menjawab, bukan ranahku di situ, saya tidak menguasai di situ. Nah, bagus. Nah, itu saya. Coba saya tanya host dulu deh. Host, menurut host, diskusi harus adil nggak? Harus adil, Kalau saya buka data, berarti dia harus buka data, harus Oke. apple to apple. apple to apple. Saya akan bukakan data ketika Anda bertanya kepada saya. Tapi jawab dulu dong pertanyaan saya. Tolong bukakan data kepada saya. Bapak-bapak gereja pada saat mengkanon ini nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 ada berapa bapak gereja, dan kasih tahu saya satu persatu bapak gereja ini mendapatkan otoritas dari siapa. Mana datanya? Oke, Sana. kalau bicara otoritas, kau mute dulu, mute. Berbicara otoritas, kita akan kembali bagaimana Yesus mempercayakan gerejanya kepada Petrus, ya. Petrus dipercaya orang Katolik sebagai paus pertama. Kau diam dulu. Iya, kok jadi sakit jiwa? Kok kamu? Kau nggak bisa diskusi, Ardiansa. Apa ini? Kau nggak bisa diskusi. Ini ada datanya, Kayak Bang. Saya Unirifa tanya kau. itu siapa nama Unirifa bapak tadi waktu saya gerejanya? naik. Bapak Loh. nama bapak gerejanya siapa? Lah iya, Siapa? makanya aku jelasin. Siapa Kau kan nanya namanya? otoritas. Namanya siapa? Kau kan nanya Namanya otoritas. siapa? Nah inilah kejang-kejang ya guys ya, kejang-kejang. Kejang-kejang guys, Ardiansa kena kejang-kejang. Orang ngejawab dia ngejawab gitu loh. Dia langsung defense. Orang ngejawab Datanya langsung jawab. mana? Datanya Itu. mana? Ya ini itu juga data. Ya sabar. Izin Data dari teman-teman, pertama aku tunjukkan dari Alkitab tolong dulu di ya. tap lagi, tap dulu teman-teman, izin minta follow dulu ya. Kalau ke 15 teman-teman izin ya, biar bisa buka data ya. Izin teman-teman ya, kalau 15 berarti semua di follow dulu teman-teman ya. Bang Palupu sudah follow saya belum? Tunggu, ini akun ke-15 ini Bang. Untuk kuliah Ya, dulu. sudah follow saya belum? Oke. Iya, di follow dulu teman-teman, bisa. Oke, biar saya udah follow bisa Bang buka Palupu data juga. Saya udah follow. Pokoknya kalau Bang Yuda ini buka formal, nggak ada yang nyuruh, saya follow sendiri nih Bang Yuda. Kalau ini. Margareta sudah terfollow dalam hatiku, tenang aja. Pastor Loading udah saya follow juga, tapi Pastor Loading nggak pernah follow back saya. Frans juga saya udah follow ya. Kampret lah emang Pastor Loading ini. Sudah bang, saya sudah follow. Pastor Loading ini 127 akunnya, susah dia. Setiap kali muncul Pastor Loading pasti tak follow ya kan. Begitu aku lihat, wih kampret lah, nggak di follow back sama dia. Sudah saya fallback semua bang. Ya, terus di follow teman-teman biar bisa buka data ya.
Margareta juga Ya, di follow ya. saya sudah follow Bang Ardiansa dari 2 minggu lalu ya. Saling support lah ya, saling support ya. Jadi saya support, saya support. sebelum saya buka datanya, teman-teman saling follow dulu, kalau bisa ada gift. Dukung Komal ini supaya juga menjadi rahmatan ilah ya. Nggak usah gift. Nggak butuh gift. Kencangkan lagi teman-teman. Ardiansa kok diam dulu. 1,2 ya. 1,2 diselesaikan dulu Kok kan teman-teman. lagi jualan ya, kita dukung. Aku lagi cari data nih. Ya, sambil nunggu data, izin di follow dulu teman-teman ya. Kalau masih ada kopi, ya biasa lah ya. Oh, iya. Gitu kan? Oke, kita ulangi lagi ya, Bang Nggak usah Maluku. mawar, nggak mau sama mawar ke Bang Ardi. Emang Bang Ardi laki-laki apaan lu kasih mawar? Bang Palupo, saya ulang lagi nih Bang Palupo ya kan. Kalau diskusi, kalau memang niat diskusi baik ya kan, saya nggak akan mendebat kok. Apapun jawaban Anda, saya tidak akan membantah. Tapi syaratnya harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya ya wajar dong saya bantah karena nggak ada datanya. Saya minta kepada Anda, kita diskusi secara baik-baik, ya kan? Baik sekali bahkan. Karena semua orang di sini tahu siapa saya. Ketika lawan diskusi saya itu responnya baik, maka saya akan balas dia dengan baik. Tapi ketika ngeyel, saya bisa lebih ngeyel. Apalagi keras, saya bisa lebih keras gitu loh. Santai aja. Jadi saya ingin kepada Anda diskusinya adil. Apa adil itu? Satu, ketika saya buka data, Anda buka data. Ketika saya open cam data, Anda open cam data. Anda nggak perlu tunjukkan wajah Anda kok. Saya nggak butuh wajah Anda. Yang saya butuhkan adalah data Anda. Tolong tunjukkan saya pada abad keempat ini, nama bapak gerejanya siapa, dan per orang ini dapat otoritas dari siapa. Misal, ini kan abad keempat. Tahun berapa? Misal tahun 350 Masehi misal. Oh, namanya Bapak Santo siapa misalnya. Nah, Santo ini dapat otoritas dari siapa? Oh, dapat dari Santo yang ini. Abad berapa ini? Oh, abad sekian. Nah, Santo ini dapat dari siapa juga? Oh, dapat dari dari